Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu likulli umrik. Semoga para pandemen Lokajaya dan para komentator daripada link channelnya Mas Surya, semoga sehat selalu, bahagia selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan Mas Surya senantiasa juga dilimpahkan keberkahannya atas apa yang dilakukannya. Barakallahu likulli umrik. La ilaha illa anta. Dan semoga rahmat Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, diberikan kemudahan dan diberikan atas hidayahnya bagi kita semua untuk supaya kita bisa menerima sesuatu yang baik, hal-hal yang baik, sesuatu yang benar sesuai dengan tuntunan yang ada. Begitu saudaraku, dan salam berjumpa kembali dengan saya dari Padewan Sekar Jagat yang pada saat ini memang sudah kondisi alam dan kondisi zaman akhir ini sudah sangat mengkhawatirkan ya. Di mana-mana berkecamuk masalah, berkecamuk problema ya, seperti yang sedang dihadapi oleh masyarakat kita ya. Dan itu sudah ya mungkin menjadi konsep ilahi untuk pembelajaran bagi kita, mana yang benar, mana yang baik, kan begitu. Saudara saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Memang Satrupiningit itu adalah sosok yang ditunggu-tunggu, yang didambakan oleh setiap insan, terutama di Nusantara ini, yang diharapkan sebagai pencerah, sebagai sosok yang bisa mengadakan perubahan ya, perubahan daripada suasana yang lebih baik. Itu harapan kita semua, walaupun saat ini masih ya dirahasiakan keberadaannya. Namun atas keyakinan saya bahwa beliau itu sudah ada di jagat ini ya. Jadi kita tidak perlu mencari sosok tersebut, namun kita ikutilah, kita tauladani daripada sifat dan perilaku Satrupiningit tersebut, yang sudah pada mengetahui semua daripada sifat perilaku Satrupiningit ya. Beliau itu adalah sosok umat yang memang dikehendaki oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk mengadakan penyelarasan ya, mengadakan satu perubahan yang menuju kepada kebaikan, perbaikan yang berdasarkan kepada kebenaran yang sejati, kan begitu. Ya. Jadi Satrupiningit ini sangat sulit untuk kita prediksi ya, kita tebak, kita terawang, dan itu sudah banyak yang tahu, karena Satrupiningit itu adalah
memiliki tingkat keilmuan, yaitu kemurnian daripada ilmu yang Satrul Piningit miliki, murni dari Allah, ya. Bukan dari ilmu wirid atau ilmu bertapa, tapi ilmu murni, ya. Jadi sosok Satrul Piningit memang pilihan Tuhan, bukan pilihan umat. Jadi bagi saya itu suatu harapan yang besar, semoga pada saat ini Satrul Piningit yang kita tunggu segera hadir, walaupun masih tersamarkan. Bahkan sudah hadir tapi tersamarkan, sehingga kita nggak tahu siapa sosoknya, di mana berada. Jadi Satrul Piningit itu bukan saya, bukan dia, bukan mereka, tapi beliau. Jadi Satrul Piningit itu bukan saya, bukan dia, bukan mereka, tapi beliau. Nah, siapakah beliau? Kan gitu. Beliau adalah yang dipilih oleh Allah untuk menata, ya, menata ruangan itu supaya lebih baik, ya, lebih bersih, kan begitu. Sehingga indah dirasakan, indah dipandang mata, indah nyaman ditempati, kan begitu. Dan ruangan itu apa? Ya jagat ini ruangannya. Kalau kita lingkup kecilnya ya Nusantara, ya Nusantara, supaya lebih bersih, lebih nyaman, lebih indah dilihat mata, kan begitu. Sehingga ruangan itu kalau bersih, nyaman itu membuat kita tentram, kan begitu. Tapi kalau ruangan itu kotor, banyak kotoran, waduh, nggak nyaman, ya, bikin emosi, begitu. Aduh, tobat. Ya jadi begitu nggih. Sehingga kondisi saat ini para punggawa projo, ya, dan pejabat-pejabat di pemerintahan saat ini memang membuat kita pusing kadang, ya. Masyarakat kecil seperti kita ini kok bisa begitu, ya, kan begitu. Padahal mereka dulu dari bawah, kita yang memilih, masyarakat yang memilih bisa duduk di atas itu kan kita, masyarakat kecil, kan begitu. Tapi setelah duduk di atas lupa, kan gitu. Lupa bagaimana harus fungsi dan tugasnya sebagai pejabat, dan poro pamong panoto projo itu kan kudune ngayemi rak ngono karo masyarakat kecil. Bukannya menindas, bukannya mempersulit, kan begitu. Nah, kalau saya mengibaratkan pemerintahan itu seperti pohon. Pohon itu sekarang ini yang disirami yang di atas, disirami, ya, dipupuk, dipelihara itu malah yang di atas, yang di bawah nggak diperhatikan. Akarnya bagaimana, ya juga butuh siraman, butuh dipupuk, dirawat, disiangi, kan begitu. Nah, kalau yang disirami di atas terus hanya daunnya, bagaimana bisa hidup? Pastilah akan mati, kan begitu. Nah, seharusnya yang disiram itu yang di bawah, ya, di bawah, disirami, dipupuk, disiangi, kan begitu. Sehingga pohon itu akan tumbuh subur dan akan membuahkan hasil, kan begitu. Nah, ibaratkan pohon itu yang di bawah itu adalah kita, masyarakat kecil, yang harus disirami, dibimbing, dipupuk, diayomi, ya, sehingga nanti akan menumbuhkan suatu hasil yang baik, sehingga akan sampai di atas pun akan baik. Kalau yang di bawah disirami, yang atas pasti akan baik, dan itu pasti. Tapi kalau yang disirami yang di atas, yang dipupuk, ya percuma, pasti akan mati. Lama-lama ya akan mati, kan begitu. Sehingga saat ini itu pemerintahan kita, ya, yang disirami, yang dipupuk, yang disupyo-supyo sing wong nang dhuwur lah ya nobatake. Sing ngisor ora diperhatikan, ndak disirami, nggak
bimbing gak diayomi. Kan begitu loh, cecak we muni. Betul kan itu. Sehingga monggo lah para punggawa projo ya, terutama yang dipimpin Pak Prabowo. Semonggo Pak Prabowo, ini bagaimana nih masyarakat kita nih baru kondisi seperti ini, monggo di diayemi supaya kehidupan tatanan pemerintahan Indonesia itu bisa lebih kondusif, kan begitu. Jadi monggo para punggawa, para pejabat yang duduk di atas sebagai perwalian rakyat, kan gitu. Tentu pejabat itu bisa melindungi, membuat rakyat itu tentrem, tapi malah kebalikan sekarang itu. Banyak yang merasakan jane kepiye to kan ngono. Padahal mereka di atas itu kita yang memilih, rakyat kecil yang memilih, kan begitu. Nah, kalau merunut kita flashback ke belakang ya, sebenarnya yang salah itu siapa sih, kan gitu. Yang keliru siapa, ya kita introspeksi wae lah. Mereka duduk di atas itu kita yang milih, kan begitu. Sehingga kalau mereka nggak mikirkan kita, ya berarti wis kebangetan, kan begitu. Siapa yang salah? Kenapa kita pilih, kan begitu? Karena kita hanya mementingkan satu lembar saja digunakan sekali pakai habis. Kita melupakan yang 1000 lembar, kan begitu. Dengan satu lembar bisa memilih dia duduk di atas, setelah dipilih lupa, kan gitu. Kita lebih memilih yang selembar, tapi mengorbankan yang 1000 lembar. Itulah kondisi tatanan kehidupan sekarang ini. Sadar nggak sadar ya memang seperti itu. Diakui dan tidak diakui memang seperti itu kan kondisi masyarakat kita. Berarti siapa yang salah kalau begitu? Ayo. Nopatake ora? Ayo nopatake. Sehingga mencari orang yang bersih itu susah. Yang bersih ki rasa nggo apa-apa dan dipercaya bisa jujur, adil dan amanah, jadilah kuwi. Insyaallah iso tulus ya, karena tidak ada beban. Nah, sekarang sing do lungguhan dulu beban nih. Kan gitu, beban. Arep dadi wong atau ditokai. Kan begitu. Ya, jadi begitu nih saudara-saudara saya di mana saja berada, celotehan sedikit ini. Mudah-mudahan sebagai ini menambah wawasan, inspirasi bagi kita. Ya begitu, banyak salah saya minta maaf. Semoga Allah segera memberikan atas kemudahan dan segera memberikan suatu gambaran kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang saat ini. Ke depan lebih baik. Semoga Allah ridho dan memberikan keberkahan atas apa yang kita niatkan dan kita hajatkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu likulli umrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semua. Swastiastu. Namo Buddhaya.